Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Murtaji 3 Kecamatan Padamau, Bapak Sa'rani MMPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, undangan yang telah hadir di ruangan ini. Yang kami hormati CGP Angkatan 10 SDN Murtaji 3 Kecamatan Padamau. Tiada kata terindah yang patut kita ucapkan selain ucapan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan nantinya dipaparkan oleh para calon guru penggerak dari SDN Mortaci 3, yaitu Ibu Halimatus Satya SPD, Ibu Halimatus Sahra SPD, serta Ibu Ramadhaniyanti Fitriani SPD. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah, dan yang ketiga adalah pemaparan materi diseminasi budaya positif. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, marilah kita bersama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Negeri Mortaci 3. Kepada yang terhormat Bapak Sahrani MMPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para bapak dan ibu guru, calon guru penggerak. Pertama, mari kita katakan syukur alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua berkumpul dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh para calon guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini akan bermanfaat sekali bagi kita sebagai guru, dan pada akhirnya juga sangat bermanfaat pula kepada pendiri-pendiri kita. Saudara-saudara dalam, mudah-mudahan tak terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua akan selalu mendapat sifatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu guru yang saya hormati, acara ini tentunya sudah dipersiapkan sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, karena saya lihat kepada calon-calon guru yang akan bicara di depan ini sudah kertasnya tebal-tebal. Saya yakin sudah siap. Dan saya yakin sekali apabila para bapak ibu guru yang terpilih sebagai guru penggerak, ini berarti sudah masuk pada guru yang lebih profesional daripada sebelumnya, insya Allah. Dan saya berharap sekali agar semua kegiatan nanti ini efeknya akan benar-benar dirasakan oleh siswa. Jadi tidak hanya gurunya saja yang selalu bingung kesana kemari mencari referensi dan sebagainya, tapi bagi siswa sangat minim. Berkenaan dengan itu, maka saya berharap sekali agar semua kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan ini supaya dijadwal dengan baik. Jangan sampai nanti kegiatan ini akan mengganggu proses belajar mengajar, yang tentunya akan mengganggu pada hak siswa untuk materi pelajaran. Dan yang kedua, aku Pak ngepek beden, aku Pak ngepek beden, aku Pak ini dia benar kan ngirup se paling rajin kan kui knowledge seperti gini, tahu misalnya kan
Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan ini diterima dengan baik agar keinginan para calon guru penggerak untuk mengembangkan diri benar-benar diperoleh, sementara hak siswa untuk memperoleh pelajaran dari para bapak dan guru tetap terpenuhi dengan baik. Nah, ini yang bisa saya nyatakan. Silakan berkolaborasi, silakan beraktivitas. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sebagai guru dan secara umum bagi seluruh daerah pendidik di SDN Purbalingga. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang barusan telah disampaikan. Apa yang Bapak sampaikan tadi merupakan semangat bagi para guru penggerak tentunya untuk terus memotivasi diri, terus berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Insya Allah Bapak Ibu undangan yang berbahagia, sudah penasaran apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Tentu saja tidak tahu, saya bersama. Untuk itu acara berikutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi diseminasi budaya positif yang nantinya akan dibawakan oleh para calon guru penggerak kita dari SDN Negeri Purbalingga 3. Kesempatan yang pertama ini, pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah SPD. Kepada Ibu Halimatus Sa'diyah, waktu dan tempat kami persilakan. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Ruli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan pemaparan yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti CGP selama 2 bulan, yaitu bagian saya yaitu pada keyakinan kelas. Sebelumnya sudah ada pembahasan dari Ibu Matus dan Ibu Sarah, yaitu ada beberapa poin dari konsep utama budaya positif yang sudah dijelaskan. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, dan yang keenam ini keyakinan kelas juga yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, sebelum memasuki pada keyakinan kelas yang akan saya paparkan, gimana Bapak Ibu sudah mulai capek? Oh ngantuk ya, sudah mulai siang ini ya. Tadi kita mulai dari jam 10 ya, sekarang sudah mulai siang. Kita bikin dulu. Saya mau Bapak Ibu maju ke depan. Oh yang joget-joget Ibu ini mau joget-joget. Tidak, maju dulu. Ayo, semuanya maju ke depan. Berdiri. Ayo mulai guys. Biar semangatnya. Hai. Ayo, maju. Jangan malu-malu. Monggo Ibu Sarah. Ya. Nah. Ya. Sebelum kita memulai speakingnya, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa, semangat sekali ya. Nah, speaking kali ini adalah menangkap lili. Tahu siapa itu lili? Ya, caranya gimana Ibu? Nah, kita mau menangkap lili. Coba tangannya diangkat semuanya. Ya, nih, terunjuk ya. Jadi kita akan menangkap lili. Menangkapnya gimana? Kalau saya berkata lili, ya, lili, apa? Lili. Ya. Lili. Nah, Bapak Ibu, ini karena bapaknya nggak ada kemajuan, Pak Faisal. Ya.
Ya, nah seperti itu lagi. Ya, ya. Gini. Ya, pokoknya ditangkap jari telunjuk temannya. Jangan jempol ya Bapak Ibu yang telunjuk. Oke? Jadi ini harus fokus dan konsentrasi. Ya, kalau saya bilang konsentrasi, siap Ibu, begitu ya Bapak Ibu? Ya. Konsentrasi, Siap, Ibu. ya, dengarkan anak-anak, ibu-ibunya, bukan anak-anak, ibu dan bapak. Pada suatu hari, di sebuah desa terpencil, hiduplah keluarga yang sangat harmonis. Mereka memiliki 4 orang anak. Ayo, semuanya 5. Tangannya 5. Ya. Jangan sampai salah ngangkat jempol ya, Mas Tunjuk. Tapi tangannya 5, gini. Ya, ya. Enggak, 5 ya. Sudah? Yang ditangkap aja ya. Oke, hiduplah satu keluarga yang sangat harmonis. Mereka mempunyai 4 orang anak yang bernama Lina. Lina, Bu. Lina. Konsentrasi, Lina. Ya. Lisa. Lini dan yang nggak dapat ini siapa? Yang nggak dapat, yang dapat cuman Bu Yeni. Bu Sarah kok nggak dapat? Harusnya tanya Bu Sarah, Bu, fokus satunya. Nah, satunya kan punyanya Ibu yang itu. Nah, ya udah, itu saja. Berarti yang konsentrasinya sangat matang ini Ibu Yeni. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih. Jangan salah tangkap, mungkin Pak Faisal di tengah. Nah, kali ini saya akan memaparkan apa itu keyakinan kelas. Sebelum saya memaparkan, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu, apa itu sih keyakinan kelas yang Bapak Ibu ketahui? Sebuah Iya, Bu ya. Ya, ini kalau keyakinan kelas biasanya saya lakukan saat awal pembelajaran ya, maksudnya awal pembelajaran di kelas itu gitu. Jadi menurut saya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau suatu hal yang diyakini dan disepakati oleh seluruh warga kelas untuk ditaati, untuk dilaksanakan. Jadi di sana mereka itu sudah berubah mindset. Kalau dulu kan peraturan kelas gitu. Nah, saya tidak menganut seperti itu, Bu. Jadi saya pakai itu keyakinan kelas. Jadi setiap anak bebas mengutarakan apa yang akan mereka lakukan di pembelajaran yang akan mereka hadapi. Ketika mereka yakin untuk melakukannya, maka saya tidak usah memaksa mereka untuk patuh. Mereka sudah yakin untuk melakukan. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, luar biasa jawaban dari Bu Yani. Boleh diberi tepuk tangan buat Bu Yani. Ya, itulah keyakinan kelas. Saya perjelas lagi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal atau secara umum, terlepas dari itu ada perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, itu perlu untuk kita terapkan di kelas kita. Kata Bu Yani tadi, kalau dulu Bu pakainya peraturan. Nah, sekarang ada keyakinan kelas nih. Nah, keyakinan kelas ini untuk apa? Untuk diyakini bersama dengan murid kita. Jadi bukan cuma kita yang menerapkan ya, betul. Nah, di sini kemudian ada gambar. Nah, ini ada lingkaran. Di situ ada peraturan kelas. Nah, berawal dari sini. Kalau dulu mungkin kita menggunakan peraturan kelas. Peraturan kelas itu apa sih? Kalau peraturan kelas itu dulu pemahaman saya, nah peraturan itu biasanya sudah terbit tanpa persetujuan, betul atau tidak? Betul. Tanpa persetujuan peraturan kelas itu sudah ada, peraturan itu sudah ada dan biasanya harus ditaati. Nah, itu sebuah penekanan
Ibu. Jadi anak-anak tidak bebas. Ya, benar. Nah, terbit tanpa persetujuan pihak-pihak objek yang harus melaksanakan. Jadi kita itu menekan kepada anak, tidak memberi kebebasan. Sedangkan ketika kita hadir, kita harus berpihak pada anak ya, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kemudian timbullah, nah ini lebih meluas lagi, lebih apa ya, lebih enak lah buat dijalani. Nah itu ada keyakinan kelas itu apa? Persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi kita dan murid itu saling terbuka. Nah, kita memberikan kebebasan untuk murid agar dia mengemukakan apa keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Contoh, kita pengen kelas kita bagaimana sih, Nak? Ibu, saya pengen kelas kita itu bersih. Bersih. Caranya bagaimana agar kelas kita itu bersih? Disepakatilah bersama dengan anak-anak kita. Kita rembuk bersama apa yang harus kita lakukan agar kelas kita bersih. Nah, kalau kelas kita mau bersih berarti kita membuang sampah pada tempatnya. Begitu. Itu salah satu contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian dari keyakinan kelas itu akan membentuk lingkungan yang positif. Nah, dari keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan siswa kita, di situ siswa jadinya, wah, kalau sudah ada keyakinan kelas seperti ini, berarti saya harus menerapkannya bukan cuma di kelas saja, tapi ruang lingkupnya sudah lebih luas, harus di lingkungan sekolah kita juga ya. Nah, di situ akan membentuk lingkungan positif di sekolah kita. Jadi saya tuh maunya bukan cuma di kelas saya, jadi Bapak Ibu semua bisa menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing, kemudian anak menerapkan di lingkungan sekolah. Nah, setelah itu terbentuklah budaya positif. Budaya positif ini bagaimana? Jadi ketika anak sudah mulai menerapkan lingkungan positif di sekolah kita, itu akan terbentuk di luar sekolah kita juga. Nah, terciptalah budaya positif. Di budaya itu sudah dibentuk dari keyakinan kelas yang mereka pahami bersama. Jadi mari Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas supaya kita bisa memiliki lingkungan positif di sekolah yang kemudian meluas menjadi budaya positif yang bisa diterapkan oleh murid kita di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, sini ada beberapa contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini peraturan. Contoh dari peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini seperti penekanan untuk anak-anak. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini merupakan seperti sebuah penekanan kepada siswa kita. Jadi siswa itu kurang enjoy. Nah, kita buatlah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, yaitu diyakini bersama siswa kita harus bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab, tadi katanya keyakinan kelas itu harus bersifat universal ya, umum. Nah, kalau sudah bertanggung jawab, pastinya anak-anak akan bertanggung jawab jika dia bisa mengambil buku. Itu sudah langsung dikembalikan ke tempatnya tanpa ada peraturan seperti ini. Jadi kita aku harus tanggung jawab nih. Jadi kalau misalkan saya ambil buku di pojok baca, harus saya kembalikan lagi ke tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Kemudian ada keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, kalau kita sudah mengatakan menghormati orang lain, itu berarti siswa kita akan menghormati sesama teman maupun pada kita, gurunya, dan dirinya sendiri. Jadi dia sudah melakukan keyakinan kelas yang sesuai. Kemudian menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Sudah berkomitmen pada apa yang menjadi tujuan pada siswa kita. Kemudian ada keyakinan kelas keselamatan
dan menghormati orang lain. Keselamatan itu apa, Bu? Dengan kita menghormati teman-teman kita, tidak saling menyenggol, tidak saling memukul, tidak saling berkelahi, itu akan menciptakan keselamatan di kelas kita. Tidak akan terjadi sebuah menyenggol atau tengkar dengan teman sekelas. Gitu. Dan ada kesehatan. Ibu, kesehatan itu bagaimana cara kita menerapkannya? Nah, kesehatan ini gimana ya, Nak ya? Jadi kita harus kayak misalnya kita sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Itu akan menjaga kesehatan kita agar kita mengikuti pelajaran dengan nyaman di kelas. Contohnya seperti itu. Nah, ini dilarang menggunakan narkoba di sini peraturannya. Kita jelaskan sama anak-anak kita, Bu, bahwa narkoba itu akan menyesatkan atau bagaimana. Kemudian menghormati orang lain dan kesabaran. Nah, di sini kita meyakinkan ke anak-anak kita harus berhati sabar. Jangan bergantian atau menunggu giliran. Jangan begitu. Jadi kita harus memberikan stigma yang positif terhadap siswa kita agar mereka mau menghormati orang lain, baik itu temannya ataupun gurunya, dengan cara bersahabat. Kemudian ini ada kesehatan dan keselamatan lagi, bisa dengan menggunakan masker seperti waktu COVID kemarin kita meminta siswa untuk menggunakan masker. Di sini dibuat keyakinan kelas kita harus menjaga kesehatan dan keselamatan. Di bawah itu juga sama, ini keselamatan dan keamanan. Begitu kiranya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, nah ya, ini ada pembentukan keyakinan kelas. Kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal umum, Bapak Ibu, ya, seperti contohnya tadi ada tanggung jawab. Bertanggung jawab itu harus bagaimana sih? Harus bersifat universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kita sebagai pendidik masa iya mau memberikan hal-hal yang negatif untuk siswa kita. Nah, jadi kita membentuk keyakinan kelas yang positif, seperti contohnya tanggung jawab tadi, kemudian menghormati orang lain. Kemudian ada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, biasanya kalau kelas rendah, nah kita buat keyakinan kelas ya. Iya Ibu. Nah, terserah kalian mau buat keyakinan kelas seperti apa. Ditulis itu Bu, biasanya panjang kalau anak kelas 1, 2, 3 ya. Saya ingin kelas saya bersih, nyaman, gitu. Nah, ini harus dibersihkan agar anak-anak mudah mengingatnya, mudah menerapkannya, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya keyakinannya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinannya harus bisa diterapkan. Seperti menghormati orang lain, berarti siswa kita tidak boleh mengganggu antar teman, harus menghargai gurunya ketika menjelaskan pelajaran, contohnya seperti itu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini harus kita tanya dulu satu persatu kepada murid kita, apa pendapat mereka tentang keyakinan kelas, apa yang ingin mereka terapkan di kelas kita. Gitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ditinjau ulang Ibu keyakinan kelasnya, bukan cuma membuat keyakinan kelas lalu jadi nggak usah nih ditinjau lagi, sudah ada keyakinan kelas saya. Nah, itu ditinjau kembali, apa sudah diterapkan, apa sudah efektif, apa belum. Jadi misal Ibu sudah membuat keyakinan kelas tanggung jawab, menghargai orang lain, tapi ternyata faktanya anak-anak tidak menerapkan itu, masih saling tengkar. Nah, itu harus ditinjau kembali Ibu. Lanjut. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan segitiga restitusi. Sebelum kita menuju ke segitiga restitusi, saya ingin Bapak Ibu membuat keyakinan kelas contoh. Nanti akan saya tempel di papan. Saya berikan post-it ya.
Silakan ditulis keyakinan kelas seperti apa yang ingin Bapak Ibu terapkan. Bu Ibi, Bu Sarah. Komisi semua ini. Terserah Ibu mau buat keyakinan kelas berapa, 5 boleh. Sudah, buatnya sudah. Nanti kalau sudah boleh ditempel di papan. Keyakinan kelas. Yang sudah boleh langsung ditempel di papan. Sudah, Ibu. Sudah, terima kasih Ibu Marcos. Nah, ini keyakinan kelasnya Bu Marcos. Saya ingin kelas yang nyaman dan bersih. Tuh, berarti harus apa ini ya? Kalau saya ingin kelas yang nyaman dan bersih, ini masih agak sulit untuk dimengerti. Bukan agak sulit, masih agak sulit untuk diingat oleh anak-anak. Saya ingin kelas yang nyaman dan bersih, kira-kira apa ya? Yang lebih singkat lagi. Sudah, Bu. Jagalah kebersihan kelas. Jagalah kebersihan kelas. Bisa diganti. Jagalah kebersihan kelas. Bu, ini kok Saya lihat sudah nulis, Pak. Boleh. ya, katanya Bu Zana nih tidak ramai di kelas. Berarti kelasnya Bu Zana saya ramai? Tidak ya? Ya ini kok cuma keyakinan, bukan katanya suruh dikasih contoh. Kemudian ini ada lagi dari Bu Yeye, berbicara santun, menghargai pendapat orang lain, stop bullying. Nah ini sering terjadi di kelas ya, stop bullying. Kadang saling membuli temannya. Kemudian tidak ramai di kelas, saling menghargai. Saya ingin kelas menjadi kondusif. Kalau ingin kelasnya menjadi kondusif itu harus gimana? Disiplin. Nah itu Ibu. Jadi harus singkat, padat dan jelas. Kalau disiplin itu contohnya apa saja? Begitu nanti dijelaskan kepada siswanya. Ini ada saling menghargai. Saling menghargai itu apa aja? Tidak mengganggu teman, mendengarkan ketika gurunya menjelaskan, itu namanya saling menghargai. Tidak ramai di kelas. Gimana ini? Saling menghargai ya sama. Konotasinya sama, saling menghargai. Ini Bu Yaya membuat 3 keyakinan kelas sekaligus. Berbicara santun, nah, ini memang harus kita latih untuk anak kita karena santun itu, akhlak itu nomor 1 ya Ibu ya. Akhlak itu nomor 1, jadi kita harus melatih anak kita agar mereka mau berbicara santun kepada temannya maupun kepada gurunya. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya dengan apa itu keyakinan kelas. Bisa diterapkan di kelasnya? Bisa. Bisa ya Bu, agar kita bisa membentuk budaya yang positif yang diinginkan oleh kita semua. Nah, setelah itu ada segitiga restitusi. Kalau saya membahas segitiga restitusi, apa sih yang ada di bayangan Bapak Ibu semuanya tentang segitiga? Segitiga biru. Segitiga biru, tepung ya. Nah, lagi apa? Segitiga. Kalau segitiga mengingatkan kepada segitiga biru Bu, biasanya ibu saya nyuruh saya beli itu tepung ya. Kita segitiga. Cinta segitiga lebih jauh lagi. Segitiga restitusi
institusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru dapat apa saja nih yang bisa kita lakukan untuk merestitusi murid. Jadi Bapak Ibu, dulu pemahaman kita itu ketika siswa berbuat salah harus dihukum, ya. Tadi sudah dibahas tuh ada hukuman, ada konsekuensi, harus dihukum. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Kita tidak boleh langsung menghukum, kita harus merestitusi terlebih dahulu, menanyakan dulu kenapa anak itu bisa berbuat seperti itu. Nah, di sini apa yang perlu guru lakukan untuk restitusi? Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, kebanyakan nih kalau kita melihat siswa kita memiliki kesalahan, langsung kita bilang, kamu salah nak, kamu gak boleh seperti itu sama temannya, tanpa kita menanyakan dulu apa sih penyebab anak itu melakukan hal yang seperti itu gitu. Jadi kita itu harus membantu murid kita agar lebih memiliki tujuannya apa, kemudian disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dipulihkan dulu apa kesalahannya, ditanyakan dulu apa penyebab dia berbuat salah gitu. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, ini kita harus melatih siswa kita jujur. Terkadang kalau kita menghadapi siswa yang berbuat kesalahan, lalu kita langsung mengamati dia, dicekoki dia dengan marah-marah. Nah, apa yang kamu lakukan ini? Temannya kamu pukul begini. Malah gak jujur karena dia takut Bapak Ibu. Aduh, saya takut nih, saya harus bohong sama Bapak Ibu guru, nanti saya dihukum. Nah, itu memancing anak-anak agar dia itu berbohong, tidak berbuat jujur. Nah, jadi mulai sekarang mulai dirubah, yaitu membantu murid untuk jujur. Ditanyakan dulu Bapak Ibu dengan baik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Kenapa kamu bisa melakukan ini? Itu anak-anak kan lebih rileks untuk menjelaskan. Iya Ibu, maaf. Nah, biasanya akan begitu loh anak-anak. Nah, saya nggak sengaja Bun. Nah, itu melatih siswa kita agar dia bersikap apa? Jujur pada perbuatannya sendiri. Jadi kita evaluasi dulu anak-anak itu bagaimana, apa yang sudah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, memberi penawaran, bukan paksaan. Ya, jadi kita tidak boleh memaksa anak-anak. Benar, kamu sudah membuat kotor kelas, sapu. Nah, begitu. Itu anak-anak kan terpaksa Bu. Aduh, nyapu nih aku capek. Tapi kan itu memang perbuatannya, dia harus bertanggung jawab. Tapi cuma langsung dimarah-marahin ya. Tuh, contohnya. Kemudian nah, inilah tahapan dari segitiga restitusi. Ini gambarnya Bapak Ibu. Segitiganya merah dan biru ya, bukan segitiga biru, merah dan biru. Di sini ada apa saja pada segitiga restitusi? Ada validasi tindakan yang salah, divalidasi dulu tindakannya apa yang sudah siswa kita lakukan. Seperti contoh yang tadi Ibu Matus berikan antara siapa? Agus dan temannya ya. Jadi di situ sudah ada kasus yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Ibu Matus. Jadi memvalidasi tindakan yang salah, ditanyakan dulu tindakan yang dilakukan oleh siswa kita itu yang salah di bagian mananya. Kemudian menstabilkan identitas, distabilkan dulu anak kita. Misal ada anak kelas 1 dan kelas 2 bertengkar. Kenapa? Oh, menanyakan keyakinan terlebih dahulu.
menstabilkan identitas, ya. Distabilkan dulu Ibu identitasnya. Apa yang siswa kita lakukan itu distabilkan dulu. Jadi kan terkadang kalau siswa kita bertengkar dengan siswa lain, itu mereka masih emosinya belum stabil, masih meledak-ledak. Nah, itu kita stabilkan dulu, ditenangkan dulu, baru kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kembali tadi ya, baru kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, salahnya kamu itu tadi menurut kamu di mana? Itu ditanyakan dulu. Jadi kita menstimulasi anak agar dia itu sadar akan kesalahannya itu apa. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini seperti apa sih? Pada menstabilkan identitas tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya kan Bapak Ibu, saya pun juga sama. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak kita melakukan kesalahan, nah, Ibu tahu, semua orang tuh pasti melakukan kesalahan. Ini dulu distabilkan dengan cara seperti itu. Kemudian tadi ada validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ditanya Bapak Ibu apa alasan anak itu melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, diajarin anak kita itu. Nah, selain tindakan yang seperti itu, apa ada cara lain nggak buat kamu menyelesaikan masalah kamu dengan cara tidak seperti itu, tanpa memukul temannya misalnya? Boleh ditanyakan seperti itu. Kemudian ada menanyakan keyakinan di sini. Contoh yang harus kita tanyakan itu apa? Ada nilai-nilai apa yang telah bisa sepakati? Sebelumnya ada keyakinan kelas, bisa tuh. Nah, ini jaga kebersihan kelas, saling menghargai. Nah, ini kita tanyakan Ibu kepada anak-anak kita dengan menanyakan keyakinan tadi. Nah, kamu melakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, itu anak-anak terpancing untuk mengingat lagi apa sih yang sudah saya lakukan ketika saya menyepakati keyakinan kelas. Katanya Ibu dan teman-teman harus saling menghargai. Iya Ibu. Nah, itu di situ anak-anak akan menjawab, iya Ibu, kita harus saling menghargai antar teman. Nah, iya, kita tidak boleh melakukan saling bertengkar seperti yang kamu lakukan tadi. Kita harus saling menghargai, maupun itu dari kelas yang lain atau kelas kita sendiri. Bisa ditekankan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ditanyakan tuh kepada anak kita, apa kamu mau menjadi anak yang pemarah? Gitu. Apa kamu ingin menjadi anak yang sabar dalam menghadapi apa yang sudah terjadi? Dikasih pilihan anak kita. Kemudian ini contoh-contoh dari menstabilkan identitas. Yang pertama ada berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pasti berbuat salah dan kita harus memperbaiki diri kita dari kesalahan yang sudah kita perbuat. Kemudian bisa juga dengan kalimat tidak ada manusia yang sempurna anak-anak, tapi kita harus berhati-hati. Itu misal contohnya. Kemudian ada juga saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, Ibu juga pernah seperti itu. Ibu juga pernah marah sama teman-temanmu. Bisa kita kasih contoh seperti itu kepada anak kita. Kemudian ada kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini mencelok jemungnya ke anak-anak. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi anak-anak itu mendapat dukungan dari kita bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Apa solusinya? Nah, kita itu mencari solusi bersama dengan anak yang berbuat kesalahan tersebut. Kemudian biarkan anak itu mencari solusinya. Biarkan anak itu berpendapat bahwa saya harus bagaimana menyelesaikan masalah saya ini. Misal, ya Ibu, saya akan minta maaf. Nah, tuh contohnya. Terus yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, kita kasih tahu hak murid kita, hak siswa kita itu apa. Kemudian setelah mereka tahu haknya apa,
kita pertegas lagi bahwa anak itu harus memperbaiki kesalahannya, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini ketika anak kita mempunyai masalah, misal dia bertengkar atau melakukan kesalahan yang di luar nurul, itu ditanyakan kepada kita, kamu pasti punya alasan nak mengapa melakukan hal itu. Jadi anak-anak lebih terbuka, ini Bu, saya tadi ditendang kakinya, jadi saya melawan. Biasanya kan anak-anak seperti itu. Lalu kita cari solusinya, nak seharusnya tidak seperti itu nak. Gitu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketika ada anak yang misal diganggu temannya, lalu dia diam saja, kan juga gak etis ya buat anak itu. Masa iya saya harus diam, kan saya diganggu. Jadi dia harus melakukan pembelaan, tapi pembelaannya yang benar, yang tepat gitu. Dengan kata-kata yang contohnya seperti ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tapi, nah caranya bukan seperti itu, kamu harus sabar. Misal contohnya begitu lah. Sabar ada batasnya Bu. Iya nah, Ibu juga seperti itu kadang. Lanjut ya Bapak Ibu. Di sini ada menanyakan keyakinan. Nah itu tadi, apa guna kita membuat keyakinan kelas untuk ini agar ketika ada permasalahan kita bisa mengembalikan kepada keyakinan yang sudah dibuat oleh siswa dan kita tentunya sebagai guru. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nah, itu ditanyakan kepada siswa kita. Kemudian kita cari jawabannya bersama-sama. Dan yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati nak? Bisa ditanyakan kepada siswa kita. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa itu Bu ideal? Nah, kita teruskan kepada siswa kita ideal itu bagaimana, dan kita memberikan contoh. Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini sudah saya paparkan barusan. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari keyakinan kelas yang berkaitan dengan segitiga restitusi tadi. Saya rasa itu saja yang saya paparkan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan juga untuk saya pribadi. Saya akhiri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan begitu banyak ilmu. Masya Allah luar biasa. Kali ini kita belajar banyak Bapak Ibu. Belajar banyak dari para calon guru penggerak angkatan 10 SDN Kota Cipinang. Hari ini kita belajar banyak bagaimana sebuah pembelajaran itu semestinya berpihak kepada murid. Dan kali ini ilmunya sangat luar biasa. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap rumah itu adalah sekolah dan setiap orang itu adalah guru. Maka jangan pernah melihat dari siapa ilmu itu didapat, tapi apa yang dibawa oleh orang itu. Terima kasih kami sampaikan kepada ketiga materi. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang barokah dan diberikan kelancaran sampai titik akhir mendapat predikat guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu dengan yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih sekali lagi karena telah menghadiri acara pada pagi hari ini hingga tuntas. Semoga apa yang kita lakukan bersama pada siang ini mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.